investment. Nah, sudah tertampil ya di layar rekan-rekan. By the way, saya juga sudah sudah sharing materi keseluruhan kecuali pertemuan terakhir belum saya upload, tapi materi awal sampai akhir, materi awal sampai dengan materi hari ini sudah saya upload, kecuali materi terakhir dan juga latihan soal yang kemarin itu belum saya upload. Oke. Nah, kita akan berangkat dari background-nya dulu, atau kita berangkat dari latar belakangnya. Kita kemarin sudah melihat ya, May Day atau Hari Buruh itu kan jadi momen-momen yang prospering, momen-momen yang membahagiakan bagi seluruh pekerja. Nah, harapannya apa? Harapannya di saat Hari Buruh tersebut mereka bisa menyuarakan pendapatnya, menuntut hak-haknya dan seterusnya. Nah, sehingga apa? No wonder atau kita tidak bisa menyangkal bahwa ada banyak skala protes atau banyak protes-protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh si pekerja, terkhususnya pada saat May Day gitu. Nah, demo-demo atau demo-demo yang dilakukan oleh si pekerja itu punya banyak permintaan atau punya banyak hal-hal yang diminta atau punya banyak hal-hal yang mau didiskusikan nih. Misalnya apa? Misalnya adalah meminta pemerintah untuk menghilangkan outsourcing gitu, menjadikan mereka menjadi karyawan tetap. Karena apa? Kalau outsourcing mereka nggak dapat pesangon gitu misalnya. Kemudian meminta adanya social security. Apa sih jaring-jaring pengaman untuk si pekerja, misalnya adalah bantuan subsidi upah atau misalnya hal lainnya. Contoh yang lain itu misalnya adalah pembayaran BPJS ketenagakerjaan atau jaminan hari tua dan seterusnya. Atau mungkin permintaan-permintaan yang lain terkait dengan upah gitu. Misalnya adalah pengen tingkat kesejahteraannya yang lebih tinggi gitu melalui peningkatan upah, menaikkan UMK, UMP dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih proses dari tawar menawar di pasar tenaga kerja, berarti kita bisa melihat dari beberapa aktor. Kalau yang terlibat hanya labor dan POM, berarti mereka adalah bipartit. Kemudian kalau kita butuh peran pemerintah di dalam proses bargaining, di dalam proses tawar menawar, maka disebut dengan tripartit. Jadi ini just simple apa sih definisi tripartit dan bipartit gitu. Ya kalau misalnya perusahaan dan pekerja mau membicarakan masalah kontrak, nah maka yang butuh komunikasi, butuh proses tawar menawar itu hanya si pekerja dan juga si perusahaan, sehingga kita belum membutuhkan peran pemerintah. Selanjutnya, kalau tidak ada persetujuan, tidak ada agreement di dalam sebuah kontrak, misalnya kontrak penyelesaian sengketa, kontrak tentang ya biasanya masalah penyelesaian sengketa sih yang butuh government intervention, sehingga kita butuh peran pemerintah di dalamnya. Kalau bipartit ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan kontrak agreement, perundingan-perundingan, maka kita butuh pemerintah di dalamnya gitu. Nah, kemudian kenapa sih harus melalui serikat pekerja gitu loh? Karena apa? Kalau kita bisa lihat, kalau kita mengkorelasikan juga dengan masa lalu, pekerja itu biasanya, pekerja di masa sebelum revolusi industri, mereka adalah pekerja-pekerja yang self-employed. Mereka yang mungkin mayoritas masih bertani dan seterusnya. Nah, kemudian proses industrialisasi itu membagi fungsi antara manajemen dan fungsi
ketenaga kerja. Jadi bisa kita bilang atau bisa saya katakan bahwa pekerja itu ya tergantung dari pemiliknya. Kesejahteraan pekerja, gaji pekerja, jam bekerja ya tergantung dari pemiliknya gitu. Nah, sehingga apa? Kalau awalnya mereka self-employed, kemudian ada shifting nih dari yang self-employed ke industrialisasi, mereka jadi pekerja dan semua kesejahteraan, income, jam bekerja itu ditentukan oleh si owner, maka apa? Maka uh, uh, kita bisa bilang bahwa pekerja ini punya daya tawar lebih rendah dibandingkan si owner gitu. Nah, sehingga apa? Kalau pekerja lebih daya tawarnya lebih rendah, maka yang pekerja ini tidak dapat kesejahteraan yang lebih tinggi, kemudian gajinya juga mungkin lebih rendah dan seterusnya. Sehingga apa? Si pekerja-pekerja tersebut memutuskan untuk masuk atau join di dalam sebuah serikat pekerja. Untuk apa? Untuk memprotek atau untuk melindungi keinginan mereka. Dan juga meminta beberapa hal, misalnya adalah tentang jaminan hari tua, misalnya adalah kondisi kerja, misalnya upah lembur, misalnya dan seterusnya, dengan karyawan-karyawan lain yang tergabung di dalam union tersebut gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya kalau saya bisa persingkat, kenapa si pekerja ini perlu masuk union? Karena apa? Kalau mereka nggak masuk union, bargaining power mereka, daya tawar mereka itu lebih rendah. Karena apa? Ya kalau kamu demanding banyak hal, bisa aja kamu dipecat dan seterusnya. Sehingga apa? Oh, mereka butuh wadah atau suatu organisasi atau serikat yang menaungi mereka, yakni adalah melalui labor union gitu. Dimana apa fungsi labor union ini bisa untuk melindungi keinginan mereka, mungkin bisa melindungi hak-hak mereka dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Saat mereka join ke serikat pekerja, mereka bisa memaksimalkan utilitas mereka, harapannya setelah si pekerja itu join di dalam serikat pekerja, maka si union ini bisa memaksimalkan kesejahteraannya si pekerja. Nah, tetapi ada syarat dan ketentuannya, rekan-rekan. Jadi si union ini bisa meningkatkan well-being of-nya si membernya kalau apa? Kalau perusahaan profitnya di atas rata-rata gitu. Misalnya apa? Oh, saya demanding upah yang naik. Saya demanding hak cuti. Atau saya demanding upah lembur yang meningkat gitu. Nah, tentunya permintaan-permintaan saya ini hanya bisa dilakukan saat profitnya itu tinggi atau profitnya di atas rata-rata. Karena apa? Kalau profitnya di bawah rata-rata ya mana mungkin si perusahaan mau, dan tentunya si union akan berpikir secara rasional. Kalau ya nggak mungkin kita demanding banyak hal sedangkan keuntungannya si perusahaan itu nggak terlalu banyak. Nah, kemudian apa sih yang biasanya ditawar-menawarkan? Apa sih yang biasanya di-bargain oleh si union gitu? Yang pertama tentunya adalah tentang gaji, kenaikan gaji tentunya. Jarang ada union yang menawarkan atau tawar-menawar tentang penurunan gaji. Kemudian kompensasi, gimana sih paid leave-nya, kemudian hak cuti yang berbayar atau tidak. Kemudian mungkin juga seniority rules. Nah, tapi kita juga tahu bahwa dalam beberapa dekade ini ada juga penurunan dari kekuatan dari sebuah union, penurunan kekuatan dari sebuah serikat pekerja. Karena apa? Pertama, perubahan struktural di dalam ekonomi yang mungkin
menggeser dari yang blue collar manufacturing ke pekerja white collar gitu. Jadi yang awalnya pekerja di sektor manufaktur kemudian shift ataupun bergeser ke industri jasa misalnya. Nah, kemudian atau struktural change yang lain, perubahan struktural yang lain misalnya adalah peningkatan dari pekerja-pekerja part-time gitu yang mungkin membuat si orang-orang yang join di union menurun dan juga daya tawarnya juga menurun gitu. Nah, kemudian increase management opposition. Jadi ya udah kadang perusahaan itu misalnya ini ada perusahaan B mensubkon pekerjaannya menjadi ke perusahaan kebalik. Perusahaan A ini mensubkon pekerjaan ke perusahaan B. Misalnya apa? Karyawan outsourcing dan seterusnya. Sehingga apa? Karyawan-karyawan outsourcing yang tadi dipekerjakan itu bukan tanggung jawabnya si perusahaan A, melainkan apa? Tanggung jawabnya perusahaan B. Jadi si perusahaan A itu nggak mau tahu gajimu sudah dibayar atau tidak. Yang penting dia sudah menunaikan atau menjalankan kewajibannya ke perusahaan B. Sehingga apa? Agak kurang tepat kalau misalnya si outsourcing yang bekerja di perusahaan A ini apa ya melakukan demonstrasi, melakukan ataupun melakukan perundingan dengan perusahaan A. Karena apa? Sejatinya ya mereka berada di bawah kendalinya perusahaan B, sehingga mungkin pengaruhnya kalau mereka demo ke perusahaan A ini menjadi lebih sedikit gitu atau lebih kecil pengaruhnya. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan ataupun pengetahuan worker terhadap union ini adalah negatif. Maksudnya kayak gini, kalau saya join di union ini tuh banyak demanding banyak hal. Kalau demanding banyak hal, mungkin saya jadi nggak punya kerjaan, kehilangan pekerjaan kalau saya selalu menuruti atau selalu melakukan protes-protes misalnya. Nah, kemudian apa sih penyebab union decline yang lain? Ya, ini adalah substitution by government gitu. Nah, kenapa pengaruh atau kenapa sih daya tawarnya si serikat pekerja turun? Karena yang awalnya si union ini bargaining tentang kompensasi itu digantikan oleh pemerintah. Misalnya apa? Pemerintah memberikan kompensasi, bantuan subsidi upah. Pemerintah memberikan kompensasi lainnya, prakerja. Pemerintah memberikan BPJS misalnya, BPJS dan seterusnya. Nah, last but not least, ini adalah perubahan di dalam kondisi politik yang memengaruhi serikat pekerja atau daya tawarnya si serikat pekerja. Nah, biasanya ekonom-ekonom itu mengasumsikan bahwa tujuan atau goals dari si union ini adalah meningkatkan baik pendapatan dan juga meningkatkan jumlah jumlah pekerja yang terdaftar di union tersebut. Jadi goals-nya itu ada dua. Yang pertama wage rate yang meningkat, yang kedua adalah unemployment di union ini turun atau jumlah pekerja yang meningkat gitu. Nah, sehingga apa? Beberapa ekonom ini mengkonstruk atau mengandaikan melalui indifferent curve gitu, yang mungkin atau yang bisa menunjukkan kombinasi antara tingkat upah dan juga jumlah pekerja yang di-hire gitu.
Nah, ada dua cara yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah mungkin monopoli union model. Yang kedua adalah efisien kontrak model. Sorry, ini harus typo. Ini typo, kurang RD. Nah, asumsinya apa sih di monopoli union model? Yakni adalah union set tingkat upah dan juga perusahaan set level of union unemployment berdasarkan tingkat upah tersebut gitu. Jadi ada misalnya apa? Oh, perusahaan itu punya budget tertentu dengan tingkat unemployment tertentu digambarkan dengan DL. Nah, kemudian indifferent curve baik 1, 3, 4 ini adalah tawar menawarnya si union. Nah, teman-teman mohon maaf, saya akan break sebentar ya. Saya akan break sebentar ya, sekitar 5 menitan. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa apa ya? Tadi apa sih yang diberikan oleh si apa sih yang diberikan oleh si union, yakni adalah ada beberapa hal, tidak hanya tentang upah saja, tetapi juga tentang kompensasi, berapa sih upah lemburnya, apakah kemudian lemburnya dibayar, kemudian tentang maternity leave kayak ataupun misalnya paid leave kayak misalnya cuti yang berbayar dan seterusnya, ataupun tentang seniority rules-nya. Nah, harapan kenapa pekerja masuk union ini adalah karena agar si union ini bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena apa? Kalau mereka nggak join di union, maka apa? Karena pasar di kehidupan nyata itu adalah imperfect competition,
maka yang terjadi apa? Ada satu aktor yang apa? Yang memengaruhi labor market, yakni apa sih? Perusahaan. Sehingga apa? Si pekerja ini mau nggak mau harus join union agar apa? Dia bisa uh, tawar menawar tentang gaji, kompensasi dan seterusnya. Nah, tapi kita juga tahu kenapa sih akhir-akhir ini daya tawar menawarnya si union ini berubah gitu ya, karena ada perubahan struktur ekonomi gitu, di mana pekerjanya berubah dari yang level manufaktur ke jasa gitu. Kemudian banyak pekerja-pekerja yang part time, di mana pekerja-pekerja part time ini dia yang tidak join di serikat pekerja. Nah, kemudian si perusahaan peningkatan manajemen profesional gitu. Misalnya apa? Oh, perusahaan hire consultant kayak, atau misalnya uh, pengetahuan ataupun pengetahuan pekerja tentang union ini adalah negatif. Kalau join union nanti dia apa ya? Malah nggak dapat pekerjaan karena demanding banyak hal dan seterusnya. Uh, Kemudian ada hal-hal lain juga. Kenapa sih uh, peran atau uh, peran si union ini turun karena apa? Digantikan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah memberikan uh, suatu kompensasi bagi si pekerja, sehingga apa? Tidak, perusahaan itu tidak perlu lagi memberikan kompensasi kepada si pekerja. Karena apa? Ya sekarang tergantikan gitu loh. Misalnya apa? Oh, bantuan subsidi upah. Oh, tentang kepastian hari tuanya melalui BPJS, hari tua, jam apa ya namanya ya? Saya agak lupa. Jaminan hari tua misalnya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya hal ini menyebabkan peran atau kekuatan si union ini menurun gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan politik. Nah, kita bisa memodelkan, tadi saya sudah singgung sedikit, kita bisa memodelkan gimana sih interaksi antara si pekerja dan pemberi kerja melalui dua model. Yang pertama adalah monopoli union model, yang kedua adalah efisien kontrak model. Di mana di monopoli ini kita bisa bilang atau asumsinya adalah si serikat pekerja punya power lebih tinggi dalam menentukan upah. Tapi di sisi lain si perusahaan ini udah ada budget lain sendiri. Sehingga apa? Ya DL ini yang menunjukkan permintaan tenaga kerjanya itu berapa gitu, ditunjukkan dari DL. Sedangkan gimana caranya kita bisa melihat bahwa serikat pekerja punya power? Kita bisa lihat dari indifferent curve baik 1 sampai dengan indifferent curve ke-4. Nah, kemudian saat si union ini melakukan tawar-menawar, dan kalau si union ini bargaining power-nya tinggi, maka dia akan demanding di I4. Nah, tetapi apakah perusahaan akan menuruti permintaannya si union? Jawabannya adalah belum tentu, tergantung dari labor demand-nya seberapa besar gitu. Nah, sehingga apa? Di sini kita bisa melihat ada tawar-menawar antara si union dan juga si pekerja. Kita lihat dari mana? Atau apa ya? Perundingannya menghasilkan apa? Ya, ini adalah menghasilkan I3 dan juga pada titik U gitu. Sehingga apa? Apa sih dampaknya saat si union ini meningkatkan tingkat upah dari WC ke WU, yakni adalah tingkat unemployment yang menurun dari QC ke QU gitu. Nah, sehingga apa? Ini juga jadi salah satu tadi apa ya? Pengetahuan negatif
tentang union. Sehingga apa tadi meningkatkan, mengurangi daya tawar union, mengurangi jumlah orang yang join di union dan seterusnya. Karena apa? Ada kaitannya, ada konsekuensinya kalau si union ini bargaining atau melakukan proses tawar-menawar upah, yakni adalah jumlah pekerja yang semakin sedikit gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah efisien kontrak model. Nah, di efisien kontrak model, sebenarnya model ini itu mengkritik monopoli union model. Nah, kenapa perlu dikritik? Karena apa? Menurut efisien kontrak model, si monopoli ini hanya fokus ke tingkat upah aja gitu. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu. Misalnya apa? Ya ada negosiasi-negosiasi itu kan tidak melulu tentang tingkat upah gitu. Sehingga apa? Efisien kontrak model menawarkan atau memberi atau offer pandangan yang berbeda gitu. Sehingga apa? Harapannya atau asumsi di dalam efisien kontrak model ini adalah kita bisa bilang bahwa serikat pekerja itu lebih puas di sisi lain dan hasilnya itu tidak buruk bagi si perusahaan itu. Karena apa? Ya kalau kita lihat lagi nih, di sini kan ada perbandingan nih I3 dan I4, indifferent curve 3 dan indifferent curve 4 dari proses tawar-menawarnya si union gitu. Nah, kita juga tahu ada labor demand di sini. Nah, efisien kontrak model ini adalah kita bisa bilang bahwa ya titik Y ini adalah sebenarnya titik di mana jumlah pekerja itu bisa lebih baik dibandingkan si tingkat upah. Kalau tadi fokusnya di monopoli union kan gimana sih meningkatkan upah, kemudian upah akan berdampak ke employment. Tapi berbeda dengan efisien kontrak model. Efisien kontrak model kita nggak perlu melulu fokus pada uang. Kita juga bisa fokus kepada hal-hal lain. Misalnya adalah jumlah pekerja yang bisa di-hire gitu. Sehingga apa? Pilihan-pilihan dari kontrak yang efisien adalah ya membuat satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk gitu. Sehingga apa? Ya jumlah pekerja yang di-hire itu lebih besar dibandingkan tingkat kenaikan upah. Kalau kita lihat di sini itu kan juga apa ya, tingkat kerugian pekerja itu lebih banyak ya dibandingkan si model efisien model kontrak efisien. Nah, ini sebenarnya hanya penjelasan dari apa ya kurva ini. Jadi kurva ini itu menunjukkan efisien kontrak curve gitu. Di mana apa? Ya titik-titik yang di P ini adalah titik-titik di mana kita bisa membuat pilihan yang lebih baik tanpa merugikan pihak lain gitu. Nah, di mana di titik P ini juga ada asumsinya, ya ini adalah ini tadi satu pekerja lebih baik tanpa membuat perusahaan memburuk. Di sisi lain yang kedua, di P ini asumsinya adalah ya upah dan employment itu udah dinegosiasikan ya, secara optimal.
Sehingga apa? Di dalam model ini akan menunjukkan, oh nggak masalah kok upahnya turun lebih sedikit dibandingkan yang eh, di sini misalnya. Bandingkan yang ini saya gambar X, sorry bukan X ya, A misalnya. Nggak apa-apa kok upahnya lebih turun sedikit dibanding A. Tapi kalau kita lihat dari kuantitas pekerjanya, itu lebih banyak yang bisa di-hire melalui kontrak efisien. Dan juga penganggurannya juga menjadi lebih kecil gitu, dibandingkan di model yang monopoli. Gitu. Nah, sehingga apa? Ya, model kontrak efisien ini yang cenderung lebih banyak dipakai di union gitu loh. Karena apa? Ya, kalau dia bargaining atau dia melakukan proses tawar-menawar tapi menghasilkan efek negatif, penganggurannya malah semakin naik, ya si pekerja akan berpikir secara rasional. Ngapain saya join kalau NDN saya akan jobless gitu loh. Nah, ada pertanyaan dulu kah rekan-rekan sebelum saya lanjutkan di kasih contoh empiris, bukti empiris. Adakah pertanyaan? Kalau nggak saya lanjutkan. Nah, ada satu bukti empiris yang mempertanyakan apakah model efisien kontrak ini terjadi di dunia nyata. Karena apa? Kenyataannya adalah ya kita tahu bahwa union ini sering negosiasi terkait dengan upah. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa si perusahaan sebenarnya sudah menetapkan upah pekerja sendiri. Nah, apakah sering sih di kehidupan nyata kan kita menghadapi demikian ya. Setiap May Day, setiap ada demonstrasi buruh, pasti si labor union atau si buruh ini demanding atau menegosiasikan tentang upah yang meningkat dan seterusnya. Tetapi sebenarnya ya perusahaan sudah set tingkat upah masing-masing gitu. Nah, apakah selalu berhasil? Dampaknya adalah tidak terlalu gitu loh. Jadi dampaknya itu tidak terlalu kelihatan. Karena apa? Sebenarnya si union atau serikat pekerja ini bisa memengaruhi jumlah employment secara tidak langsung. Sehingga apa? Ya bisa mengatur apa tadi? Bisa mengatur jam kerja kayak mungkin secara nanti dalam jangka panjang kalau unionnya semakin kuat maka bisa memengaruhi upah kayak dan wage rate kayak dan seterusnya gitu. Jadi ya kita tahu di dalam dunia nyata atau di dalam kenyataannya ya dua orang ini punya tujuan masing-masing gitu. Tanpa union pun sebenarnya si perusahaan sudah menetapkan upah. Nah, kemudian kenapa melalui union? Karena sebenarnya secara tidak langsung si union ini bisa memengaruhi jumlah tenaga kerja yang di-hire dan juga memengaruhi upah. Tapi mana yang lebih sering dilakukan oleh si union yakni adalah negosiasi tentang upah. Nah, kemudian gimana caranya si union ini bisa meningkatkan upah? Saya bisa bilang melalui 3 cara. Yang pertama adalah meningkatkan permintaan tenaga kerja serikat, yakni adalah ya udah tenaga kerjanya orang-orang yang tergabung di union ini adalah orang-orang ahli gitu, misalnya orang-orang yang kompeten gitu. Sehingga apa? Demand dari si demand pekerja yang tergabung di dalam si serikat pekerja itu meningkat gitu. Kemudian restricting the labor supply, yakni adalah membatasi penawaran tenaga kerja.
si union ini membuat strategi berapa sih jumlah pekerja di sektor A, kemudian berapa jumlah pekerja di sektor B dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gimana caranya meningkatkan tingkat upah si member-membernya, yakni adalah menegosiasikan upah di atas upah keseimbangan. Gitu. Karena apa? Kalau kita lihat juga di dalam grafik, jika permintaan tenaga kerja naik dari Q0 ke Q1, biasanya apa? Upah juga mungkin akan naik. Karena apa? Ya kita bisa lihat, oh ternyata melalui tenaga kerja ahli, tenaga kerja yang kompeten yang masuk di union, maka bisa meningkatkan upah gitu. Nah, sehingga apa? Ya, tadi meskipun union ini bisa meningkatkan upah atau bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja tergantung dari caranya si union. Apakah melalui uh, meningkatkan permintaan tenaga kerja serikat yang ahli kayak, atau mungkin membatasi penawaran tenaga kerja kayak, atau mungkin menegosiasikan upah di atas upah keseimbangan. Gitu. Nah, contoh nyatanya atau intuitifnya dari meningkatkan permintaan tenaga kerja serikat itu apa sih gitu, atau meningkatkan permintaan tenaga kerja ahli itu seperti apa sih? Misalnya apa? Oh, ada asosiasi ekonomi, ada asosiasi data analis gitu. Gimana orang-orang yang tergabung di union tersebut itu adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Sehingga apa? Saat ada permintaan tenaga kerja atas sektor tertentu atau atas apa ya kebutuhan tertentu, si union ini bisa bergening upah karena apa? Daya tawarnya lebih tinggi. Nah, sehingga apa sih yang kenapa sih tadi kolektif bergening itu apa sih sebenarnya rekan-rekan? Ya, kolektif bergening ini adalah proses negosiasi antara serikat pekerja dan juga manajemen atau si perusahaan. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni adalah misalnya tingkat upah, tunjangan, jam kerja kayak, atau mungkin aturan kerja. Nah, kalau hanya sedikit perusahaan di dalam suatu industri, mereka serikat pekerja biasanya melakukan pattern bergening. Yang artinya apa sih pattern bergening ini? Yakni adalah serikat pekerja itu membuat kontrak dengan satu perusahaan dulu, lalu mengaplikasikan ke perusahaan lain. Misalnya kayak gini, oh ada satu perusahaan nih, satu perusahaan e-commerce misalnya, e-commerce A misalnya. E-commerce A ini di industri e-commerce si E ini baru yang perusahaan E ini adalah perusahaan e-commerce pertama, dan e-commerce-nya itu baru sedikit E, S dan seterusnya. Nah, kalau jumlah industrinya sedikit, gimana sih cara si union ini meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, yakni adalah melakukan pattern bergening. Oh ya udah, pertama dibuat dulu nih kontrak dengan E, kontrak dengan S. Kemudian kalau muncul industri-industri baru, T kayak misalnya, L kayak misalnya, atau P kayak. Nah, sehingga apa? Nanti bisa diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah materi terakhir untuk yang part labor union. Ya, ini adalah ya sebenarnya si serikat pekerja ini bisa minta upah di atas rata-rata. Misalnya apa? Oh, upah kompetitifnya adalah DWC. Tetapi kemudian serikat pekerja menegosiasikan upah menjadi lebih tinggi di WU. Gitu. Nah, tapi si union ini harus berhati-hati. Berhati-hati di mana? Saat tingkat upah
naik, maka mungkin yang akan terjadi adalah si perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Sehingga apa? Ya, harus berhati-hati nih si union. Apakah demanding dia dalam meningkatkan upah itu berdampak positif atau berdampak negatif kepada si membernya. Nah, oke. Sehingga apa? Kalau saya bisa sum up materinya, berarti gimana sih si pekerja ini bargaining power-nya lemah. Karena apa? Imperfect competition. Nah, sehingga apa? Dia join di union atau join di serikat pekerja. Saat join di serikat pekerja, harapannya apa? Harapannya tingkat upahnya meningkat, kesejahteraan meningkat, kemudian kondisi kerja membaik. Nah, tapi si union ini juga harus berhati-hati gitu. Hati-hati saat apa? Saat demanding beberapa hal. Karena apa? Saat dia demanding tingkat upahnya yang meningkat akan berdampak pada unemployment rate juga yang meningkat gitu. Sehingga apa? Kita butuh model-model yang sesuai gitu. Misalnya apa? Tadi melalui kontrak efisien. Nggak masalah kok wage rate-nya meningkatnya sedikit. Asalkan apa? Kenaikan pengangguran tidak sedikit. Kenaikan pengangguran hanya sedikit misalnya. Gitu. Nah, jadi saya bisa bilang akan selalu ada trade-off antara upah yang lebih tinggi dan juga unemployment rate atau jumlah pekerja yang dipekerjakan. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar kenapa sih daya tawarnya turun atau orang yang join turun ya karena apa? Ya kondisi sosial politik misalnya, kemudian perubahan kebijakan pemerintah misalnya, kemudian manajemen yang profesional, meng-hire konsultan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah perubahan struktural ekonomi. Nah, ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait dengan role union, peran dari sebuah union, dan juga gimana sih pola dari kolektif bargaining. Ada pertanyaan kah dari rekan-rekan? Adakah? Nggak ada? Cukup singkat ya materi untuk union. Nah, saya akan lanjutkan. Tadi sudah saya bilang di bagian awal bahwa di materi kali ini saya akan menyajikan dua materi. Yang pertama adalah union dan kolektif bargaining. Yang kedua adalah human capital sebagai salah satu cara perencanaan tenaga kerja atau human capital sebagai salah satu cara government salah satu perencanaan atau intervensi pemerintah di dalam pasar tenaga kerja. Nah, sebentar.
Nah, ini materinya juga sudah saya bukan kumpulkan ya. Saya upload di dalam MS Team. Jadi saya menggunakan Ehrenberg chapter 9 dan Borjas chapter 8. Saya agak lupa chapternya. Pokoknya di kedua materi tersebut ada human capital investment. Gitu. Nah, di sini saya juga akan membahas intervensi pemerintah lainnya, misalnya melalui pendidikan juga. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pendidikan itu adalah signaling tearing. Signaling bahwa, Anda yang menempuh pendidikan lebih tinggi, mungkin keahlian kalian atau bisa sebagai suatu tanda atau suatu sinyal bahwa keahlian kalian itu di atas tingkat pendidikan di bawah kalian. Nah, kalau kita bisa bilang, maka pendidikan ini adalah sebuah investasi, bukan sekedar sekolah, tetapi punya pilihan ekonomi lintas waktu atau punya lifetime perspektif gitu. Nah, banyak keputusan-keputusan bekerja yang tidak hanya dijelaskan oleh tingkat upah saat ini saja, tetapi dijelaskan oleh hal lain, misalnya apa? Oh, ekspektasi kalian terhadap gaji dan seterusnya. Sehingga apa? Sebenarnya di pasar tenaga kerja ada 3 investasi besar. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Kedua adalah migrasi. Ketiga adalah pencari pekerja baru. Di mana semua ini juga termasuk di dalam human capital investment. Dan yang tidak kalah penting adalah kesehatan ya. Nah, sehingga apa? Ya, kalau kita mau melihat peran pendidikan sebagai human capital investment, ya kita harus melihatnya dalam perspektif jangka waktu yang panjang. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih skill manusia ini penting gitu loh? Uh, uh, Kalau kita bisa bilang, kenapa sih saya sampaikan saya baca dari bukunya Borjas, kenapa sih sebuah negara yang awalnya dia hancur karena perang, hancur karena bom itu lebih cepat untuk pulih, lebih cepat untuk diperbaiki gitu, lebih cepat untuk tumbuh dibandingkan lainnya. Karena apa? Ya karena aset terbesar di Hiroshima di Jerman itu bukanlah gedungnya, bukanlah sumber daya alamnya, tetapi apa? Tetapi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan si manusianya. Sehingga apa? Ya uh, kita kita bisa membedakan bahwa apa di sebuah negara itu ada 2 capital sebenarnya. Yang pertama adalah human capital, yang kedua adalah non human capital. Human capital itu apa? Contohnya berarti ya pendidikan, pelatihan, migrasi, dan mungkin investasi-investasi terkait dengan hal-hal ini gitu. Dan non-human capital itu apa? Contohnya adalah sumber daya alam, bangunan, mesin, dan juga mungkin modal fisik lainnya. Nah, ini sebenarnya simple tahap pembentukan human capital, bahkan di masa kecil dipengaruhi oleh keputusan keluarga kita, keputusan orang tua Anda, lingkungan Anda, misalnya apa? Oh, gizi, sekolah awal Anda, budaya, kesehatan, dan seterusnya. Di masa remaja atau masa muda saat ini gitu. Misalnya gimana sih investasi kalian gitu. Misalnya, menempuh pendidikan sampai jenjang kuliah. Kemudian apa yang Anda lakukan di saat kuliah? Oh, ikut organisasi misalnya. Oh, upskilling 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 melalui banyak pelatihan misalnya dan seterusnya. Kemudian setelah bekerja, oh ternyata Anda invest juga. Misalnya apa? Oh, OJT, pelatihan singkat, sorry ini typo, ataupun sertifikasi kompetensi misalnya. Nah, kapan sehingga apa ini saya akan skip, tidak semua akan saya jelaskan ya rekan-rekan. Kapan sih seseorang itu menambah untuk sekolah? Kapan Anda memutuskan untuk meningkatkan level pendidikan Anda akan membandingkan antara present value, interest rate, dan juga
manfaat yang akan Anda dapatkan. Nah, kalau Anda merasa bahwa kalau saya kuliah, maka manfaatnya akan lebih banyak deh dibandingkan saya tidak kuliah, maka saat itulah Anda memutuskan untuk kuliah. Anda memutuskan untuk menambah atau meningkatkan level pendidikan Anda, meningkatkan rata-rata lama sekolah Anda gitu. Nah, kita bisa sebenarnya membandingkan antara dua jalur pendapatan antara mereka yang kan kita bekerja mungkin kita bisa bilang hampir seumur hidup ya. Gimana sih perbedaan antara orang yang meningkatkan rata-rata lama sekolah mereka dan mereka yang tidak meningkatkan rata-rata lama sekolah. Misalnya saya membandingkan dengan yang SMA kemudian bekerja, kemudian individu yang kuliah dulu baru bekerja. Nah, kita bisa membandingkan antara dua hal ini melalui gambar 6 atau 8.2 ini. Nah, mungkin individu A di awal-awal mereka saat Anda berkuliah, Anda kan punya pendapatan negatif ya. Oh, harus bayar tuition nih, harus bayar UKT nih, beli buku nih, dan seterusnya. Dan juga ada pendapatan-pendapatan yang hilang gitu. Ada trade off gitu. Nah, sehingga apa? Di awal kita bisa melihat bahwa rekan saya yang tidak memutuskan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, mereka punya penghasilan lebih cepat. Tetapi ada titik di mana apa? Setelah Anda lulus, earning kalian atau pendapatan kalian ini bisa melampaui yang SMA. Karena kenapa? Karena ini, karena adanya signaling theory, di mana apa? Saat Anda sekolah, maka saat Anda sekolah atau saat Anda meningkatkan rata-rata lama sekolah, maka mungkin produktivitas Anda itu akan meningkat. Sehingga apa? Ya, sekolah itu uh, dilihat sebagai sinyal bahwa antara Anda dengan orang yang rata-rata lama sekolahnya berada di bawah Anda itu punya tingkat produktivitas yang berbeda gitu. Nah, karena apa? Kalau kita lihat dalam dunia nyata, produktivitas itu sulit dilihat. Salah satu cara gampangnya untuk melihat ya dari rata-rata lama sekolah. Sehingga apa? Anda bisa melihat di apa ya? lowongan pekerjaan mungkin ya mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, ya enggak? Nah, kemudian apakah sekolah atau meningkatkan rata-rata lama pendidikan itu menguntungkan? Jawabannya adalah riset menyatakan atau menyatakan hasil yang demikian. Misalnya, uh, sorry ya, sudah diminishing begini. Jadi riset menyatakan bahwa orang-orang yang meningkatkan rata-rata lama sekolah IRR-nya itu lebih tinggi, sekitar 5-12% dibandingkan rata-rata lama sekolah di bawah mereka gitu. Nah, tetapi kita juga bisa melihat ada bias, ada masalah estimasi di sana, yakni adalah ya ability bias bahwa ada kemampuan bawaan yang ikut menaikkan earning misalnya, oh dia yang rajin dan dia yang tidak rajin misalnya. Ada juga selection bias gitu. Oh, ya biaya psikis antar orang itu kan tidak homogen ya keahliannya gitu. Nah, kemudian ada riset kedua yang kemudian menguji identical twins, kembar yang identik gitu. Apakah benar sih orang itu homogen dan seterusnya? Kemudian hasil written education yang 5-12 ini adalah overestimate. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah, oh meskipun dia itu kembar, bias itu tetap ada, tetapi tidak terlalu besar dan tidak terlalu signifikan. Berarti betul dong, atau kita bisa bilang dong bahwa saat Anda meningkatkan rata-rata lama sekolah itu mungkin lebih menguntungkan dibandingkan yang rata-rata lama sekolahnya di bawah Anda. Karena apa? Ya ini studi menemukan bahwa return on education ini
biasanya sekitar 5-12%. Nah, kemudian apakah program pelatihan pemerintah ini bisa dan efektif meningkatkan earning? Jawabannya adalah iya, gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk dari human capital investment. Nah, kemudian kita juga bisa lihat atau kita bisa juga membandingkan ada perbedaan akumulasi human capital antara pria dan juga wanita. Kenapa sih berbeda gitu loh antara laki-laki dan perempuan gitu? Yang pertama adalah wanita itu mungkin lebih mengalami diskontinuitas kerja. Misalnya apa? Oh, dia tidak mungkin saat dia dia tidak bisa menambah jam bekerja karena mengurusi pekerjaan rumah tangga, atau mungkin dia break sebentar nih dari fase tenaga kerja karena melahirkan, punya anak dan seterusnya. Sehingga apa? Training atau pelatihannya si wanita itu lebih kecil dibandingkan si laki-laki, dan karena si perempuan ini mungkin melakukan diskontinuitas kerja, sehingga si perusahaan ini bisa mengurangi investasi training, mengurungkan niat untuk meng-hire wanita ataupun memberi syarat tertentu, karena apa? Mengantisipasi exit di dalam pasar tenaga kerja. Karena apa? Ya, kita bisa bilang biaya rekrutmen, biaya training itu tidak murah. Nah, ini nggak akan saya bahas secara panjang. Jadi kebetulan ini kan materi di perkuliahan Perindo ya. Jadi apakah betul nih school feeding atau school meals ini meningkatkan berdampak ke kehadiran siswa, berdampak ke produktivitas, berdampak ke apa ya? Capaian pembelajaran si siswa, kognitif siswa? Jawabannya adalah tidak gitu. Jawabannya adalah si school feeding baik di beberapa negara Afrika Selatan, progres di Indonesia di tahun 1900-an ya, saya agak lupa tahunnya. Itu mungkin berdampak ke siswa, tetapi apa? Melalui perbaikan nutrisi, melalui kehadiran siswa. Oh, siswa-siswa motivasi siswa itu berubah dari yang awalnya hanya sekolah, sekarang juga dapat makan bergizi gitu, sehingga meningkatkan partisipasinya meningkatkan kehadirannya si anak-anak sekolah. Nah, kemudian gimana dengan bantuan pendidikan? Ada nggak sih kaitannya antara program Keluarga Harapan dengan resiko keluar dari sekolah gitu pada tingkat SMA? Jawabannya adalah ada, yakni adalah rata-rata lama sekolah anak yang dapat bantuan itu biasanya meningkat. Karena apa? PKH, PIP, KIP dan seterusnya kan itu di syarat programnya menuntut kehadiran siswa, menuntut si siswa atau si anak di dalam rumah tangga tersebut lulus gitu, sehingga apa? Programnya berjalan secara berkelanjutan, ataupun dia dapat manfaat programnya saat si rumah tangga tersebut akan dapat program saat selama anaknya sekolah, sehingga mau nggak mau mereka meningkatkan rata-rata lama sekolah. Nah, gimana dengan guru, baik kualitas, sertifikasi atau efektivitas? Sebenarnya tidak ada hubungan atau tidak ada bukti yang kuat bahwa dengan sertifikasi guru itu bisa meningkatkan learning outcomes. Tapi dampak yang lebih nyata yakni adalah saat guru diberikan sertifikasi, saat guru diberikan saat kesejahteraannya si guru ini ditingkatkan, maka apa? Akan berdampak ke kepuasan si guru. Guru tersebut mungkin tidak menyambi pekerjaan, guru tersebut mungkin jadi lebih fokus, dan mungkin menurunkan student learning anxiety. Di mana apa? Mungkin guru-guru yang menyambi pekerjaan itu mereka terlalu
tegang gitu loh, atau mungkin terlalu nggak fokus sehingga membuat si siswa itu takut gitu. Ini penelitian dari NAWAS 2005. Nah, ada penelitian-penelitian lain, yakni adalah di Smeru Working Paper di tahun 2018. Gimana sih dengan pendidikan di Indonesia? Bisa nggak kita nanti jadi negara maju melalui kebijakan-kebijakan pendidikan gitu loh? Karena apa? Di tahun 2008 atau tepatnya di 2009, dimulai 2009, itu kan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan yang cukup meningkat ya, dari yang awalnya 10-15% menjadi 20% di tahun sejak tahun 2009, mengikuti amanat dari konstitusi. Apakah akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan seterusnya? Jawabannya adalah belum gitu. Jadi temuan utamanya adalah Indonesia ini masih di bawah 2 persentil di persen di hampir kita bisa bilang bahwa di kuartil terbawah gitu. Di angka atau nilai numerasi dan literasi gitu. Karena apa? Sebenarnya banyak negara-negara yang memiliki skor lebih tinggi. Nah, perbaikan mungkin terjadi misalnya apa? Sebelum tahun 2008 itu kan investasi pendidikan atau biaya atau belanja pendidikan sekitar 10-15%. Selanjutnya 20%. Kemudian muncul nih belanja dominan lainnya, rekrutmen guru, sertifikasi, BOS dan seterusnya. Tapi apakah berdampak gitu? Jawabannya adalah perbaikan mungkin terjadi, tetapi terlalu lambat gitu. Nah, si artikel ini itu melihat dari mana sih? Melihat dari skor PISA. Jadi kalau teman-teman baca di IFLS itu ada skor PISA, yakni adalah Program for International Student Assessment, di mana di skor PISA itu mereka melihat nilai anak-anak yang sama di masing-masing kabupaten kota ataupun di Indonesia kan sampelnya beda-beda ya, atau di 18 provinsi dan seterusnya, itu gimana sih nilai matematikanya, nilai membacanya, nilai sainsnya dan seterusnya. Dan datanya diambil dari tahun 2003 sampai 2015. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah kita perlu, jadi paper di tahun 2018 itu menyatakan bahwa kita perlu 28 tahun untuk mengejar ketertinggalan kita, dan kita butuh 35 tahun untuk mengejar ketertinggalan kita terkait dengan membaca. Dan bahkan yang agak mencengangkannya adalah, atau yang agak apa ya, yang tidak ya, paper ini menyatakan bahwa Indonesia ini baru kompetitif di sekitar 2060. Sementara bonus demografi di tahun 2030. Nah, sehingga apa? Menurut artikel ini ya si Indonesia ini harus memperluas akses pendidikan. Meskipun kita tahu kualitas pembelajaran masih rendah dan seterusnya. Investasi besar-besaran di tahun 2009, APBN dinaikkan nih untuk pendidikan menjadi 20%. Tidak diikuti dengan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Bahkan kita juga tahu bahwa mungkin akhir-akhir ini APBN yang 20% untuk pendidikan itu menjadi berkurang juga gitu. Nah, sehingga apa? Kita perlu reformasi pada produktivitas sistem, memperbaiki insentif misalnya, pengukuran pertanggungjawabannya dan seterusnya. Sebenarnya apakah kita bisa, menurut paper ini, bisa jadi negara maju melalui pendidikan dan seterusnya? Jawabannya adalah bisa. Tetapi apa? Tetapi kita kurang sistem insentif dan akuntabilitas pembelajaran. Nah, itu rekan-rekan cukup singkat ya pertemuan kali ini. Ada yang akankah terkait dengan human capital investment dan collective bargaining dan union? Adakah? Ya, silahkan Ventania.
Bu, saya izin tanya. Sebenarnya ini untuk pertanyaan materi yang pertama tadi. Jadi tuh dalam model efisien kontrak itu kan tadi kan disebutkan bahwa hasilnya tuh kan lebih efisien bagi kedua belah pihak kan. Tapi kenapa sih di dunia nyata itu masih banyak perusahaan yang lebih sering menentukan tingkat tenaga kerja itu sendiri, Bu? Oke, karena satu bisa saya bilang bahwa satu si perusahaan punya power yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja itu satu. Kemudian yang kedua adalah eh, pasar tenaga kerja kita yang imperfect competition gitu. Itu jawabannya. Jadi kenapa sih ada satu aktor yang mungkin sebenarnya bisa melalui union kita bisa bergening banyak hal gitu. Tetapi kenapa masih kalah juga gitu? Karena labor demand-nya apa ya lebih kecil dibandingkan labor supply sehingga apa ya si perusahaan atau salah satu aktor itu punya bargaining yang lebih tinggi sehingga ya uh, dia bisa menentukan bahkan sebelum union ini uh, melakukan negosiasi dia sudah menentukan berapa sih jumlah pekerja yang mau dia hire berapa sih tingkat upah yang dia tentukan dan seterusnya. Seperti itu jawaban saya. Karena uh, imperfect market di dalam labor market dan juga satu aktor yang punya power lebih tinggi dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, sorry, saya tambahin jawab sedikit. Kenapa sih kemudian tadi si pekerja memutuskan untuk uh, join di dalam union ya tanpa union mereka jadi orang yang paling terzolimi gitu sehingga ya mau nggak mau mereka join di dalam union untuk apa ya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka setidaknya dengan mungkin kontrak yang efisien tadi bisa meningkatkan upah si pekerja meskipun tidak sebanyak di monopoli gitu jawaban saya Aventania. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi kah rekan-rekan? Oh ya, saya lupa belum presensi ya. Ada pertanyaan lagi kah rekan-rekan sebelum kita ke presensi? Nggak ada? Saya panggil satu persatu ya. Fauzan Martiza, Vivi Indriani, Diva Rindra, Zakiyatu Husna, Hadir, Ibu. Cika Sasta, Olin Ahmad, Hadir, Bu. Ifti Nanti Hanun, Hadir, Ibu. Nisal Bakti, Hadir, Ibu. Dia Salsabila, Hadir, Ibu. Valesia Yuliana, Hadir, Bu. Rahma Dwi Septiani, Hadir, Bu. Elsa Simamora, Hadir, Bu. Zida Imania, Hadir, Ibu. Talenta Pena, Hadir, Ibu. Nio Fani, Hadir, Bu. Najwa Arifa, Cinta Bella, Hadir, Bu. Dimas Suryo, Hadir, Ibu.
Sarah Faza, Hadir Ibu. Regita Alicia, Winarni Meiliana, Meiliana. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Iya ya, oke. Oke. Sincerely Nataskia, Hadir, Bu. Muhammad Hisham Prabowo, Hadir, Bu. Setia Putra. Oke. Muhammad Rafli Andika Putra, Hadir Ibu. Christopher Daniel Alvito, Hadir Bu. Niputu Ayu, Hadir Ibu. Himawan Nugraha, Hadir, Bu. Dava Amni, Hadir Bu. Aurelia Zakia, Hadir Bu. Nicholas Davis, Hadir, Bu. Farhah Dia Urumah, Octavia Adinda Permatasari, Hadir Bu. Aditya Putri Ramadhani, Hadir Ibu, hadir. oke. Tegar Hermawan, Hadir Ibu. Nasyiwa Zahiro, Hadir, Ibu, hadir. oke. Aventania, sorry. Salsabila Nur Cahyani, Hadir Ibu. Eva Anugrah Heni, Hadir Bu. Elvareta, Hadir Ibu. Wilaas, Afif Ainur, Hadir Bu. Royhan Miftahul Huda, Hadir Bu. Umu Madrasatul, Hadir, Bu. oke. Muhammad Farhan, Hadir Bu. Sabila Citra, Hadir Bu. Muhammad Umar, Hadir, Bu. Veno Adrian, Hadir Ibu. Ignatius Abimanyu, Hadir, Bu. Irfan Fadilah, Hadir Bu. Muhammad Nasmi, Hadir Pauzi. Ibu. Oke, last call ya rekan-rekan. Ibu Baik, kita maaf. lihat. Bu Fatimah maaf. Ini tak panggil lagi. Aman-aman. Oke. Fauzan Martiza, Vivi Indriani, Diva Rindra, Cika Sasta, Hadir Ibu. Najwa Arifa, Regita Alicia, Hadir Bu. Farhah Diaur Rohmah, Wilaas Milana. Hadir, Bu. Oke. Udah ya, ada yang belum dipanggil? Nah, oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mungkin sebenarnya kan teman-teman sudah belajar ya di Human Capital Investment sebelum UAS, sebelum UTS. Di materi keberapa saya agak lupa. Nah, tapi saya pengen merecall teman-teman tentang, ini loh Human Capital Investment ini jadi salah satu perencanaan dan juga intervensi pemerintah gitu terhadap dunia terhadap pasar kerja. Karena apa? Oh, kenapa sih diberikan KIP? Kenapa sih diberikan PIP? Kenapa diberikan PKH? Harapannya apa? Oh, mungkin mengurangi pekerja muda, di mana apa pekerja muda ini belum terlalu kompeten misalnya, belum terlalu ahli, belum skill misalnya, bukan skill worker misalnya, atau mungkin hal lainnya mengurangi pengangguran di usia muda, mengurangi pengangguran di usia produktif gitu. Sehingga apa dengan tadi teman-teman mungkin join di
pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah kalian, maka apa dampaknya? Dampaknya itu adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa Anda ini lebih kompeten, Anda ini lebih produktif dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di bawah Anda. Gitu. Nah, sehingga ada pertanyaan dulu kah rekan-rekan sebelum saya tutup perkuliahan kali ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Di perkuliahan selanjutnya kan berarti nanti teman-teman presentasi review artikelnya ya. Maksimal tiap orang itu adalah 8 menit gitu. Sehingga apa ya,